Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk bahasan power sequence-nya. Kemarin kita sudah tahu apabila tegangan 3 always-nya sudah keluar, yang dari sini, nah ini sudah keluar, maka tegangan 3 volt ini nanti akan menjadi tegangan kerja untuk EC, ya. EC ini embedded control. Ini fisiknya untuk EC itu yang seperti ini. Yang seperti ini fisiknya. Nah, ini. Nanti mereknya banyak nanti. Ada ini kan Nuvoton. Ada yang dari ITE, ada yang dari SMSC, ada yang dari ENI, ya, macam-macam ya. Dari Winbond juga ada. Makanya ini nanti banyak model-modelnya. Tapi fungsinya sama. Tentunya nanti susunan kakinya juga beda-beda, makanya nanti kita nggak bisa asal ganti. Nanti sesuaikan, misalkan Nuvoton seri apa, nanti misalkan mau cari pengganti ya carikan yang serinya sama, jadi nggak asal sama-sama Nuvoton kan gitu ya. Oke, ini fungsinya kemarin sudah dijelaskan. Kalau EC ini nanti dia akan menjadi pengendali untuk power yang ada di motherboard, karena enable-nya dari sini, enable powernya dia. Ini kalau kita melihat di skema dari EC-nya itu yang seperti ini. Yang seperti ini. Kita lihat di dalamnya, di dalam EC ini banyak modul-modul yang tentunya memiliki tugas sendiri-sendiri. Makanya di sini untuk input tegangan kerjanya juga ada banyak ini. Nah, ini pastikan nanti setelah 3 voltnya ini keluar, 3 volt always-nya keluar, ini kita ideal dulu ya. Idealnya kalau 3 volt always keluar, nanti dia akan menjadi tegangan kerja untuk EC. Cara ngukurnya di kaki berapa, Pak? Ya, Anda lihat di sini kaki berapa aja. Ini kebetulan kan tadi seri Nuvoton. Ini Nuvoton seri, bentar. NPC E791L. Nah, kan beda-beda nanti. Untuk seri ini, untuk tegangan VCC-nya masuk di kaki 19, 46, 76, dan lain-lain ya. Makanya nanti pastikan di kaki-kaki nomor ini nanti keluar 3 volt. Ini harusnya sudah ada sebelum tombol switch kita tekan, karena dia mendapat supply-nya dari 3 always ya. Kemarin sudah dijelaskan nanti syarat kerja microcontroller itu nanti harus ada tegangan kerja ya, harus ada tegangan kerja yang digunakan untuk mengaktifkan tentu saja nanti modul-modul atau logic yang tertanam di dalam IC-nya. Ya. AVCC ini analog, jadi IC ini juga menghasilkan nanti untuk tegangan analog. Makanya di sini dibutuhkan catu daya, dibutuhkan supply tegangan untuk menggerakkan ini. Tentunya rangkaian analog yang ada di dalam IC ini juga mengambil dari 3 volt. Pastikan juga nanti di sini juga dicek AVCC-nya ada 3 volt. Kalau untuk VDD ini juga juga supply positif, supply tegangan positif. Namun kalau VDD ini kalau kita lihat dia mengambilnya dari
plus 3 volt. Plus 3 volt ini tegangannya nanti keluar setelah tombol di on. Jadi 3 VS gitu ya. Jadi nanti setelah di on harusnya nanti di sini apabila sinyal pengaktifan untuk tegangan VS-nya sudah keluar, rangkaian VS-nya sudah bekerja, nanti akan menghasilkan tegangan plus 3 volt. Harusnya plus 3 volt nanti nyebar ke sini, masuk ke VDD. Gitu ya. Nanti saya jelaskan plus 3 volt ini kemana saja, nanti kan ada bahasannya gitu ya. Ini saya dari awal dulu biar Anda nggak bingung. Ya, pastikan tegangan-tegangan seperti ini nanti ada di EC. Terus di sini biasanya 3 volt ini juga dijadikan untuk perintah reset. Perintah reset untuk ini, untuk EC. Apa sudah dijelaskan ya, microcontroller itu akan bekerja apabila juga ada perintah reset. Kalau di EC ini nanti kan namanya beda-beda. Ini kebetulan di sini namanya VCC POR. Ini power or reset. Ini juga mengambil dari 3 volt. Pastikan nanti untuk input yang masuk ini apabila tegangannya sebelum switch on sudah ada ya, pastikan nanti dicek ada tegangan di situ. Tentu saja kan memiliki fungsi tertentu yang untuk ini agar logik di dalam ini bisa beroperasi kan, seperti itu. Ini digunakan untuk perintah reset. Kemudian di sini juga dijadikan tegangan referensi 3 volt VPCU always. Makanya dicek juga nanti harus ada 3 volt. Gitu ya. Itu parameter-parameter yang memang nanti harus dicek, harus ada. Gitu ya. Intinya microcontroller itu harus ada tegangan kerja, kemudian perintah reset seperti ini. Di sini ada tegangan referensi karena tadi kan EC ini kan mengadopsi ini sirkuit linear, makanya dia butuh nanti untuk dijadikan pembanding gitu ya. Seperti kemarin sudah dijelaskan di blok power 3 dan 5 kan, seperti itu cara kerjanya. Itu ya. Pastikan nanti tegangan-tegangan itu sudah keluar semua, sudah ada semua. Tuh. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah tegangan 3 always yang masuk ke EC ini tidak selalu maksudnya 3 volt yang masuk ke EC ini tidak selalu tegangan always. Perlu diingat-ingat itu. Karena nanti variasi dari IC VREC-nya macam-macam, Pak. Ada nanti yang 3 linear ini nggak keluar. Kadang ada hanya keluar untuk 5 volt linearnya. Tegangan 3 volt sama 5 volt always-nya keluar, cuma linear saja, untuk 3 volt nggak keluar. Biasanya ada yang seperti itu. Makanya kalau yang seperti itu biasanya 3 volt yang di EC ini mengambil dari 3 VS, 3 always, maksudnya seperti itu. Itu ya. Ya nanti dengan sendirinya Anda nanti akan tahu nanti kalau sudah sering menghadapi kasus di lapangan nanti kan beda. Kalau 3 always ini kan keluarnya nanti kan dari lilitan. Apabila lilitan 3 volt kita potong, ya tentu saja di sini langsung 0 volt kalau dari always. Tapi kalau mengambilnya dari 3 linear, ya meskipun lilitan 3 volt di jalur VREC dilepas, ya tetap di sini ada karena memang nggak lewat situ linear, gitu ya. Bedanya itu. Ya nanti dijadikan bahan analisa seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, nanti tegangan 3 volt yang lain selain yang masuk ke EC, ini biasanya masuk juga ke IC BIOS. Ya, ke IC BIOS. Biasanya kalau IC BIOS ini jadi satu halaman dengan EC. Coba kita lihat. Nah, ini SPI flash. Oh, ini BIOSnya EC ini ya. Sebentar, ada nggak di sini? Kadang itu ada dual BIOS, ada
BIOS apa namanya, nah ini satu BIOSnya ini ya, ini BIOSnya satu, ini SPI Flash KBC. Tadi ini nggak kelihatan ya gambarnya ya. Nah ini di sini untuk BIOS ini juga mengambil tegangannya dari 3 volt always. Nah, dari 3 volt always. Makanya nanti juga dicek. Ini biasanya tegangan yang digunakan di BIOS sama di EC itu sama. Kalau di EC linear, di sini juga linear. Kalau EC-nya always ya sini always. Biasanya mengikuti seperti itu. Termasuk juga nanti di pull up-nya switch button. Itu ya. Pastikan nanti di kaki BIOS ini juga keluar nanti tegangan 3 volt. Pengukurannya di kaki nomor berapa, Pak? Untuk BIOS, Pak. Untuk BIOS ya Anda lihat di sini. Kalau di sini kan 3 volt di kaki nomor 8 VDD. Gitu. Kaki 7 3. Ini juga nanti ada 3 volt seperti itu. Terus kaki nomor 1 ini juga ada tegangan positifnya. Jadi setidaknya nanti dicek dari keempat kaki ini ada tegangan semua. Ya, ini kan ada apa namanya? Ada resistansi. Mestinya nanti nilainya juga tidak terlalu jauh nanti dengan 3 volt. Biasanya kalau always itu 3,3 volt. Itu ya. Pastikan nanti tegangan-tegangannya sudah masuk. Gitu ya. Namun BIOS ini ada variasi juga. Terkadang ini kan kebetulan kan menggunakan ini seri MX25L1. Ini kan menggunakan ini ya, apa namanya? Tegangan kerjanya 3 volt. Nah, nanti ada di lapangan nanti seri lain untuk BIOS ini menggunakan tegangan kerjanya 1,8. Jadi jangan dipukul rata 3 volt. Ya nanti biasanya kalau 1,8 ya nanti Anda cari 1,8 ngambil dari mana. Soalnya kadang BIOS ini ada yang hadir tegangannya setelah tombol di switch. Kalau kondisinya seperti itu, ya tentu saja kalau sebelum switch button kita tekan ya di sini kita cek 0 volt. Tapi kalau setelah kita switch nanti baru muncul tegangan. Ya kondisinya jangan dipukul rata. Jadi jangan beranggapan nanti wah Pak BIOSnya nggak keluar tegangan, ini rusak ya. Belum tentu, nanti dilihat dulu konteksnya bagaimana. Kayak Lenovo G40 itu kan dia mengambil 1,8-nya VS itu. Jadi kalau sebelum kita switch ya dia 0 volt, tapi setelah kita switch baru keluar. Selama rangkaian untuk 1,8-nya bekerja, penghasil 1,8-nya. Kalau 1,8-nya rusak ya di sini nggak keluar. Makanya gitu ya. Nanti variasinya banyak, jangan dipukul rata. Makanya untuk lebih jelas informasi mengenai IC maupun rangkaian ya Anda harus cari dari skema. Penting skema itu ya. Terus nanti untuk kapasitasnya ini kapasitas memori di BIOSnya juga macam-macam. Jadi nanti kalau mau penggantian ya nanti cari kapasitasnya yang sama. Meskipun nanti diambilkan dari seri BIOS lain, ini kan MX misalkan diambilkan dari Winbond, ya meskipun nanti tidak serinya tidak sama, nanti yang penting dia menggunakan tegangan 3 volt, terus memori penyimpan apa namanya datanya sama, biasanya cocok gitu aja. Jadi nggak terlalu ribet nanti Pak ini harus cari seri yang sama, nggak seperti itu. Ya. Acuannya yang penting nanti dilihat tegangan kerjanya berapa, kapasitas memorinya berapa untuk BIOSnya, nanti bisa diganti dengan BIOS lain yang speknya sama, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke power supply lagi ya. Paham gambarannya ya, nanti 3 volt nanti setelah keluar nanti dicek aja di BIOS sama di EC-nya harusnya sudah keluar nanti tegangan 3 voltnya. Kalau misalkan BIOS-nya pakai VS ya keluarnya nanti setelah tombol di switch gitu ya. Nah, karena di sini kan tidak ada ini, maksudnya di power sequence ini kan tidak disertakan, dia
ke BIOSnya, jadi langsung ke EC ini urutannya gitu ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Nah nanti apabila tegangan-tegangan wajibnya di EC ini sudah sudah hadir semua, tentu saja nanti EC ini agar bekerja nanti harus ada perintah enable. Kembali diingat-ingat prinsip kerja syarat agar mikrokontroler bekerja, adanya tegangan kerja, adanya perintah reset, ya toh, adanya perintah pengaktifan enable power enable yang mengaktifkan mikrokontrolernya. Terus nanti ada juga nanti clock itu frekuensi ya. Nanti ada penjelasan. Sekarang coba kita lanjutkan lagi. Nah di sini untuk tombol pengaktifan ini, kalau EC ini diambilkan dari switch button. Ini aja ya, kita masuk ke EC saja ya, ke rangkaiannya EC ya, biar mudah ditangkap ya. Bentar. Ini posisinya kurang tepat, makanya. Nah di sini. Ini nanti nama sinyalnya yang digunakan nanti beda-beda, nanti sesuaikan. Di sini yang digunakan sinyal yang dihasilkan nanti dari switch button untuk enable EC ini namanya NBS1. Nah, namanya NBS1 crash. Ini kalau kita lihat dia di referensi di halaman 15, ini di switch button. Coba kita lihat ya. Nah, ini power button. Nah, ini power button. Jadi saat nanti kita switch power button, kita switch, nanti kan akan drop 0 volt sebentar karena hubung singkat. Namun arusnya ditahan dengan dioda Zener kan gini. Kan gitu ya. Baru nanti setelah kita lepas lagi, nanti arusnya dikembalikan, diangkat lagi, dinaikkan lagi dengan tegangan yang ada di dioda Zener ini. Makanya dia nanti kembali. Biasanya kan 3 volt, ini dapatnya dari analognya ini, dari analognya EC. Namanya NBS1. Ya. Ini sinyal low namanya. Butuhnya sebenarnya cuma 0 volt. Drop 0 volt, dia lewat, kita lepas, dia kembali ke 3 volt. Tegangan di sini biasanya kan ini kadang menggunakan pull up-nya dari 3 always. Cuman kan ya beda-beda, makanya jangan dipukul rata. Kalau untuk seri ini kebetulan menggunakan dioda Zener untuk untuk kontrol arusnya saat hubung singkat. Gitu ya. Namanya NBS1. Kita kembali ke EC. Bentar ya, saya luruskan dulu posisinya, kurang tepat ini. Nah, ini. Sini ya. Dia masuk, sinyal low-nya masuk ke EC, microcontroller aktif. Ini kalau Anda cek di kaki nomor 95, ini tegangannya sama dengan di switch button, biasanya 3 volt. Biasanya. Makanya terkadang apabila tegangan dari sini ada masalah, kadang itu kan sering terdeteksi di switch buttonnya 6 volt, kadang 9 volt. Itu biasanya ada masalah dari internal sirkuit analog di sininya, di EC-nya. Ya nanti kita cek dengan kondisi seperti itu, apabila dia masih bisa menghasilkan sinyal low ketika kita shotgun, biasanya EC masih bekerja. Tapi terkadang ketika kita shotgun, dia nggak mau 0, dia hanya turun saja tapi tidak sampai 0. Itu biasanya EC-nya nggak aktif, nggak mau, karena menganggap
karena logik yang ada di dalam ini, di dalam sirkuitnya menganggap sinyal yang masuk ini masih positif. Sementara agar aktif ini membutuhkan sinyal 0 volt maksudnya. Itu ya, bisa dipahami ya. Tuh. Kemudian nanti setelah sinyal ini sinyal pengaktifan ini masuk ke EC, nanti ada perintah lain. Sebentar kita lihat ini ya, lihat di store scan ya. Nah, ini setelah switch buttonnya ini masuk, nanti akan keluar sinyal. Nah, ini namanya S5 on. Ingat-ingat itu. S5 on. Jadi otomatis nanti apabila EC kondisi bagus, ketika switch button kita tekan, nanti akan keluar sinyal S5 on gitu ya. Nanti kalau mau mengukur di kondisi switch button ya, nanti Anda cek di kaki IC, di kaki EC-nya itu Anda tempelkan AVO, itu pastikan sebelum di switch kan keluar 3 volt. Nah, ini memastikan apakah sinyal ini masuk ya, nanti sambil Anda switch, nanti kalau pas di switch itu ada perubahan 0 volt terus kemudian kembali ya, sinyal kita anggap sudah masuk ke EC. Gitu aja. Kalau bingung-bingung caranya seperti itu. Nah, nanti setelah EC aktif, nanti akan menghasilkan sinyal namanya S5 on. Ingat-ingat ya. Sinyal S5 on. Ini sebenarnya kategori S5, tapi keluarnya setelah tombol di switch, makanya ya kita bisa menyebut VS juga karena tegangan sinyal VS. Ya. Parameter pertama nanti kalau misalkan mau ngecek ini EC masih bagus apa enggak, langsung cek saja di sini S5 on. Pastikan nanti sinyal S5 on-nya keluar, karena nanti akan menggerakkan MOSFET switching yang nantinya akan menghasilkan tegangan ini plus 5 volt S5 dan plus 3 volt S5. Ini tegangan-tegangan VS. Itu ya. Ingat itu. Ini kalau kita lihat di rangkaiannya, ini ada di sini. Nah, di blok 3 volt 5 volt maksudnya. Oh maaf, kejauhan ini. Nah, ini kan blok 3 volt 5 volt ini 5 volt. Nah, ini kan RT8223M, ini kan Virec 35. Nah, ini nantinya apabila S5 on itu sudah keluar, dia nanti masuk ke sini. Ini menjadi pemicu PH48. Ini sudah ada videonya untuk S5 on, Anda buka. Ya. Jadi bagaimana cara kerjanya sehingga menghasilkan plus 5 volt S5. Ya. Sekaligus menghasilkan plus 3 volt S5. Ya. Nanti ada bahasan didistribusikan kemana saja nanti untuk tegangan-tegangan ini gitu ya. Ini dulu biar paham. Pastikan nanti sinyal S5 on itu di kaki EC-nya keluar. Harusnya apabila keluar, nanti apabila di motherboard Anda cari fisik dari PH48 di kaki nomor 2 ini, nanti pada saat di switch nanti akan keluar dia. Biasanya kalau sinyal-sinyal yang dikirim dari EC itu nilainya sekitar 3,3 volt, biasanya segituan. Bisa dipahami ya. Kita kembali ke skemanya EC. Bentar.
Tadi mana ya blok EC tadi ya? Oh, ini. Pastikan nanti ini S5 on, ini sudah keluar. Ini ya. Sinyal S5 on sudah keluar. Ini di kaki nomor 26. Ini apabila menggunakan EC seri ini. Tapi nanti ya Anda sesuaikan, nanti di motherboard lain beda sinyal, nama sinyalnya. Itu ya. Itu yang pertama. Sinyal pertama yang keluar ini ya, S5 on. Oke, terus setelah sinyal S5 on-nya keluar, setelah sinyal S5 on-nya keluar, nanti EC akan mengirim perintah reset ke trigger point. Ini shortbread ya. Kalau EC kan tadi dapat sinyal resetnya kan, perintah reset kan dari 3 always tadi. Nah, ini shortbreadnya kan belum dapat reset, makanya dikirim perintah resetnya dari EC ketika EC-nya aktif. Makanya nanti harus dicek, nanti sinyalnya namanya EC RSM reset. Ini nama sinyalnya beda-beda namun mendekati. Kalau ada istilah reset Anda perhatikan, larinya kemana? Kalau dari EC lari ke shortbread, berarti itu nama sinyalnya ya. EC RSM reset ini dikirim ke shortbread. Loh Pak, kemarin kan di shortbread sudah ada resetnya Pak. Itu beda. Kalau yang dari CMOS itu resetnya untuk modul RTC. Beda ya, beda itu. Itu untuk menggerakkan timer, yang ada di shortbread. Nanti variasinya juga banyak. Soalnya ada kadang-kadang itu sinyal yang dihasilkan dari CMOS, resetnya itu juga dikirim ke EC untuk menggerakkan timer yang ada di EC. Namun tidak bisa dipukul rata karena fungsinya kan beda-beda Pak, kan gitu ya. Fungsinya beda-beda. Kalau yang seri ini, seri ZE7, ini kan ZE7 ini ya. Oh, ZE6. Yang seri ZE6 ini kan timernya ini yang bekerja di yang maksudnya yang dapat sinyal resetnya kan di shortbread. Beda-beda ya. Nanti pastikan sinyal EC RSM reset ini terkirim. Cara ngeceknya sama seperti kita ngecek tadi, ngecek switch button. Nanti ketika sebelum kita switch nanti ada 3 volt. Ketika nanti kita switch nanti ada perubahan 0 volt, kemudian kembali lagi ke 3 volt. Atau terkadang juga sebaliknya. Terkadang 0 volt sebelum kita switch, terus nanti pada waktu kita switch dia muncul 3 volt terus kembali lagi ke 0 volt. Beda-beda ya, makanya nanti yang penting intinya ada pergerakan, ada nilai, ada perubahan di sini. Ada perubahan nilai sebentar, itu menandakan sinyalnya sudah masuk. Gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini di halaman shortbread. Ini maaf ya, ini tadi bolak-balik dari EC ke shortbread manual karena adapternya ini tidak bisa digunakan untuk membuka 2 skema. Ini kan pakai Foxit Reader ya. Yang penting paham aja ya yang saya maksudkan. Ini pastikan nanti ada perintah untuk ini EC RSM reset ya, dikirim ke shortbread untuk perintah resetnya shortbread. Ini di kaki nomor 75. Oke, kita lanjutkan kembali lagi ke power sequence. Maaf. Nah, setelah nanti sinyal pengaktifan dikirim ke shortbread, setelah nanti sinyal reset dikirim ke shortbread ini kan juga butuh
perintah enable agar aktif, sama seperti EC. Cuman bedanya kalau EC kan dikirim dari NBS1, kalau dari tombol button. Nah, dari sini. Tapi kalau shortbread ini perintah enable-nya dikirim dari EC. Jadi nanti berkelanjutan setelah sinyal resetnya dikirim, nanti pastikan juga nanti dicek sinyal pengaktifan untuk ini, untuk power button shortbread. Namanya di NBS1. Ya, nanti ini namanya juga macam-macam sinyalnya. Nanti cara ngeceknya juga sama. Cara ngeceknya juga sama seperti ini. Seperti di perintah reset. Yang penting ada pergerakan menandakan bahwa sinyalnya sudah masuk, sudah bekerja. Ini kirim ke trigger point ya. Pastikan itu. Kalau di EC, kalau di skema itu untuk ininya pin out-nya bentar ya. Di NBS1 ini. Di NBS1. Ya, ini kalau kita urut dia dari kaki nomor 91. Nanti untuk skema yang lain disesuaikan namanya apa. Nah, apabila nanti kondisi shortbread-nya sudah bagus, sudah beres, nah, maksudnya nggak ada masalah dengan shortbread, ini biasanya shortbread nanti akan mengirim sinyal. Akan mengirim sinyal namanya ini, namanya sebentar ya. Namanya ini sus C sama sus B. Nah, ini dikirim dari slip S4 dan slip S3. Seringkali hati-hati sinyal di sini hilang. Seringkali kasus-kasus tidak mau switch itu sinyal ini hilang. Ya. Makanya pastikan nanti semua parameter tadi dicek. Nanti resetnya sudah masuk, terus switch buttonnya masuk. Harusnya apabila shortbread-nya bagus, ya tentu saja nanti sinyal ini akan keluar, sus C dan sus B. Ya. Apa namanya? Nantinya setelah sinyal sus C dan sus B ini dikirim ke EC, tentu saja kan nanti akan diproses lagi sama EC. Nah, sama EC. Nah, ini nanti EC akan menghasilkan sinyal. Akan menghasilkan sinyal, ini namanya ini. Sus on. Sebentar, ini enggak pas nih. Nah, ini. Sinyalnya namanya sus on dan main on. Dan VR on. VR on ini nanti digunakan untuk enable-nya VCore, blok VCore. Gitu ya. Pastikan sinyal-sinyal ini keluar. Ini penjelasannya untuk sus on, main on, S5 on itu sudah ada. Sudah ada videonya, nanti tinggal Anda putar bagaimana sinyal tersebut bekerja nanti pada rangkaian. Gitu ya. Makanya parameter nanti yang perlu dicek apabila Anda mau mengukur EC, tentunya nanti untuk kasus-kasus gagal switch atau misalkan Anda mengganti EC terus ingin tahu, Pak ini masang saya bener apa enggak Pak? Ya pastikan nanti sinyal-sinyal yang digunakan untuk VS ini keluar semua Pak. Ya, sinyal apa saja tadi? S5 on, sus on, main on, power on, ini harus keluar semua. Otomatis apabila sinyal ini sudah keluar, ya kita bisa berasumsi EC, shortbread, BIOS sudah berkomunikasi dengan bagus. Intinya itu intinya. Namun yang perlu digarisbawahi hanya saja nama-nama sinyal VS ini berbeda-beda nanti tiap skema. Jangan dipukul rata. Itu ya. Kalau di bahasa kuanta ini biasanya memang yang sering digunakan, yang sering dipakai sus on, main on, S5 on ini
untuk tegangan-tegangan VS. Makanya nanti kalau misalkan Anda mau mencari referensi di skema lain untuk kasus-kasus misalkan no switch, cari skemanya dulu. Nanti apabila semua tegangan wajibnya sudah keluar, nanti langsung saja bypass cari sinyal VS-nya. Itu ya. Cari sinyal VS-nya. Keluar apa enggak? Kalau sinyal VS-nya enggak keluar, berarti masih ada masalah, Pak, antara EC substrate BIOS-nya. Ya ini Anda oprek-oprek aja. Entah mungkin mau dicoba di flashback untuk BIOS-nya, gitu. Caranya gitu. Kira-kira bisa diterima ya sampai sini ya. Acuannya yang penting sinyal untuk VS ini keluar, itu aja lah intinya. Biasanya kalau misalkan kedapatan skema yang saya tidak pernah yang tidak terbiasa saya gunakan, misalkan nanti kedapatan kasus-kasus gagal switch ya, yang saya cari biasanya pertama kali tentu saja awal saya lihat dulu tegangan wajibnya udah masuk apa belum, udah tersedia apa belum. Kalau sudah tersedia, kalau dia nggak mau switch, tentu kan ada masalah di 3 sinyal ini. Harusnya kalau 3 sinyal ini sudah keluar, ketika kita switch ada indikator, ada reaksi, entah LED-nya berkedip. Intinya pasti gitu. Kalau ketiga sinyal ini sudah keluar, itu ada reaksi saat di switch. Tapi apabila 3 sinyal ini hilang, ya tentu saja nanti kita switch nggak ada respon apa-apa, Pak. Bisa dipahami ya. Ini kalau kita lihat di skema untuk sinyal-sinyal ini namanya pin out-nya di sini. Ini kan sus B yang sinyal yang dikirim dari substrate tadi, sama sus C. Sehingga nanti setelah sus C sama sus B masuk, EC-nya nanti akan menghasilkan sinyal untuk menggerakkan sirkuit ini, penghasil tegangan VS. Namanya ini S5 on, main on, sus on. Nah ini sus on. Itu ya. Pastikan sinyal-sinyal yang digunakan untuk VS ini keluar. Oke. Ini oke, saya lanjutkan ke video berikutnya ya. Biar nanti ini soalnya kamera saya ini kalau settingannya nggak bisa kecil untuk untuk kapasitas videonya, makanya saya potong-potong biar nanti nggak susah nanti untuk uploadnya. Oke, demikian kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.